Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, persamaan kuadrat x plus 4x kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini akan kita selesaikan. Menyelesaikan persamaan itu berarti menentukan nilai variabelnya. Berarti dalam hal ini adalah variabel x, menghitung nilai x-nya, atau menghitung, dengan kata lain, menghitung akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, cara kali ini yang akan kita bahas adalah dengan cara memfaktorkan. Berarti kita harus ingat cara memfaktorkan dari suatu bentuk aljabar. Nah, memfaktorkan bentuk aljabar itu ada 4 pemfaktoran ya, yaitu yang pertama pakai sifat distributif, yang kedua selisih 2 kuadrat, yang ketiga bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a sama dengan 1, dan yang keempat adalah ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Ya, nah berarti kita harus melihat bentuk dari kuadratnya tersebut, yaitu misalnya x ditambah 4x kuadrat. Nah ini kalau kita faktorkan berarti menggunakan sifat distributif. Kita keluarkan dari tanda kurung FPB-nya atau faktor persekutuan terbesarnya. X plus 4x ini koefisiennya 1, ini 4, berarti FPB dari 1 dan 4 adalah 1, kemudian x dengan x kuadrat, FPB-nya adalah x, berarti yang keluar adalah x, berarti x kali, nah pakai sifat distributif, berarti kali berapa supaya hasilnya 1, berarti kali 1, plus x kali berapa supaya ketemu 4x kuadrat, berarti kali 4x, ya, sama dengan 0. Jadi ini kalau kita kembalikan x kali 1x, x kali 4x adalah 4x kuadrat. Nah, kalau sudah kita perhatikan, kalau ada kalimat a kali b sama dengan 0, ya. Nah, maka kalimat ini nilai a boleh kita ganti dengan 0. Kalau a diganti 0, maka 0 kali b sama dengan 0. Betul kan? Semua bilangan atau semua bentuk yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0. Atau b-nya yang diganti dengan 0. Nah, b-nya diganti dengan 0. 0 ya berarti a kali 0 hasilnya 0. Semua bilangan yang kalikan 0 hasilnya 0. Betul ya? Atau dua-duanya diganti 0. Berarti a-nya diganti 0. B-nya yang diganti 0, berarti 0 kali 0 hasilnya 0. Betul. Jadi A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Pengertiannya adalah A boleh diganti 0 atau B yang diganti 0 atau dua-duanya yang diganti 0. Nah, itu kita terapkan di sini. Berarti pada kalimat ini x kali 1 plus 4x sama dengan 0. Berarti ini kan x kali 1 plus 4x. Berarti A-nya itu diganti x, B-nya diganti 1 plus 4x. Nah, berarti nilai x sama dengan 0. Nah, berarti kalau 0 dikalikan seberapapun panjangnya suatu bentuk, maka hasilnya adalah 0. Atau yang ini yaitu 1 plus 4x sama dengan 0. Nah, ini sudah jelas x-nya 0. Sekarang yang ini, ya, kita hitung nilai x-nya pakai konsep PLSW, berarti 4x sama dengan, ini pindah ke kanan berarti min 1, ya. Dari positif, dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka tandanya berubah. Sehingga x sama dengan negatif 1 dibagi 4, boleh kita tulis negatif 1 per 4. Berarti nilai x-nya ada 2, ya. Jadi kalau persamaan kuadrat, maka penyelesaiannya ada 2. Nah, maka x sama dengan 0 dan x sama dengan negatif 1/4 itu disebut
penyelesaian dari persamaan kuadrat ini atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, penyelesaian itu boleh kita tuliskan dalam sebuah himpunan, maka namanya himpunan penyelesaian. Dalam hal ini saya singkat dengan HP ya, atau himpunan selesaian, sama ya. Nah, anggotanya adalah negatif 1/4 dan 0. Boleh diacak, tapi sebaiknya yang lebih kecil kita dahulukan. Demikian contoh 1. Berikutnya kita sampai pada contoh yang kedua. X kuadrat min X min 12 sama dengan 0. Nah, ini bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat yaitu bentuknya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, dengan nilai A sama dengan 1 ya, ini bentuknya itu seperti itu ya. Nah, berarti X kuadrat, saya tulis di sini, X kuadrat min X min 12 sama dengan 0, itu berarti nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 1, C-nya sama dengan negatif 12. Nah, bagaimana caranya, masih ingat ya? Nah, kita cari dua bilangan, ini nanti kan faktornya menjadi perkalian suku 2 dengan suku 2. Nah, caranya masih ingat? Kita cari dua bilangan, jumlahnya sama dengan nilai B, yaitu negatif 1. Ya. Kemudian kedua bilangan itu hasil kalinya sama dengan C, yaitu negatif 12. Nah, ini pada pemfaktoran di video sebelumnya sudah ada. Insya Allah nanti linknya akan kita berikan di sini ya, di deskripsi. Nah, kita cari dua bilangan, hasil kalinya negatif 12, jumlahnya negatif 1. 12 itu faktornya bisa 3 kali 4, bisa 6 kali 2. Atau bisa 1 kali 12 yang memungkinkan nilainya jumlahnya negatif 1 adalah 3 dan 4. Nah, hasil kalinya negatif 12 berarti yang besar yang negatif, berarti negatif 4 kali 3, saya negatif 12, terus ini negatif 4 tambah 3, hasilnya negatif 1. Maka kedua bilangan ini kita tuliskan di sini, berarti ini X, bilangan pertamanya negatif 4, berarti X min 4, bilangan keduanya adalah positif 3, berarti X plus 3. Nah, ini berarti bentuk faktor dari X kuadrat min X plus 12 adalah X min 4 kali X plus 3. Nah, sekarang kita tuliskan di sini ya, yaitu tadi X min 4 kali X plus 3 sama dengan 0. Ya, kemudian berarti ini nilai X min 4 sama dengan 0, ini kan bentuknya perkalian ya, berarti ini 0 atau ini yang 0, berarti X min 4 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Ada dua PLSV. Sekarang ini X sama dengan negatif 4 dari kiri pindah ke kanan, maka menjadi positif 4. Dari kalimat ini, maka X sama dengan 3 pindah ke kanan, jadi menjadi negatif 3. Udah ketemu nilai X-nya, inilah penyelesaiannya atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Maka himpunan penyelesaiannya beranggota negatif 3 dan 4. Ya, artinya ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah negatif 3, penyelesaian yang kedua adalah 4. Contoh ketiga, nah ini 4x kuadrat min 9. Saya tulis di sini 4x kuadrat min 9. Bagaimana ini cara pemfaktorannya? Kita lihat bahwa 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3.
maka pemfaktorannya pakai selisih 2 kuadrat yang rumusnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Masih ingat ya? Nah, berarti kalau begitu ini kuadrat dari 4 adalah 2X ya, plus kuadrat dari 9 adalah 3. Nah, berarti faktor yang kedua sama, tinggal plusnya diganti min, berarti 2X min 3. Itu pemfaktoran dari bentuk ini. Nah, kita gantikan ke sini. Kalau begitu ini ya, 4X kuadrat min 9 berarti faktornya adalah 2X plus 3 kali 2X min 3 sama dengan 0. Berarti ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0 ya. 2X plus 3 sama dengan 0 atau 2X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang dari sini berarti 2X sama dengan 3 pindah ke kiri jadi negatif 3, maka X sama dengan negatif 3 per 2 atau boleh ditulis negatif 1,5 ya. Terus dari sini berarti 2X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan jadi 3, maka X sama dengan 3 per 2 atau boleh ditulis 1,5. Kedua nilai X sudah ketemu, maka himpunan penyelesaiannya beranggota negatif 1,5 dan 1,5. Demikian contoh nomor 3. Lanjutkan ke contoh nomor 4. 3X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0 ya. Nah, maka pemfaktoran dari ini kalau kalian sudah sering latihan nanti akan lancar ya, bahkan bisa dengan cara awangan. Ini sementara kita tulis dulu X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ini bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Berarti A-nya bernilai 3 ya, kemudian B-nya bernilai negatif 2 dan nilai C-nya adalah negatif 8. Karena A-nya tidak sama dengan 1, maka cara menghitungnya kita tentukan dua bilangan ya. Dua bilangan apabila dijumlahkan hasilnya sama dengan nilai B yaitu negatif 2. Kedua bilangan itu kalau dikalikan sama dengan 3 kali negatif 8 atau A kali C berarti negatif 24. Nah, sekarang 24 itu faktornya bisa 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian 3 kali 8. Nah, kira-kira yang cocok yang mana? Nah, ini ya. 24 itu bisa dari 1 kali 24. Bisa 2 kali 12. Bisa juga 3 kali 8. Bisa juga 4 kali 6. Nah, kira-kira yang cocok nanti hasilnya negatif 2 yang mana? Nah, dua bilangan yang hasil kalinya negatif, maka salah satunya negatif. Jumlahnya negatif, maka yang negatif lebih besar. Kalau begitu, yang cocok adalah ini. Ya, berarti negatifnya lebih besar, berarti yang negatif adalah negatif 6 ya. Yang 6-nya berarti ini 4 ditambah negatif 6, ini 4 dikali negatif 6. Cocok ya? Jumlahnya negatif 2, hasil kalinya negatif 24. Nah, kalau sudah,
kedua bilangan ini dipakai untuk mengurai ini suku tengahnya. Ya, kedua bilangan ini kita pakai untuk mengurai suku tengahnya. Berarti menjadi suku kirinya tetap 3x kuadrat min ini bilangan pertamanya kan plus ya, berarti plus 4x, bilangan keduanya min, berarti min 6x ya, ini dengan ini hasilnya ini sama, min 8 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kita faktorkan dua-dua ini ya, dengan mengeluarkan FPB-nya. 3 dengan 4 FPB-nya 1, X pangkat 2 dengan X, FPB-nya X, berarti X kali berapa? Sama dengan 3X kuadrat, tentu saja kali 3X ya. X kali berapa? Supaya ketemu 4X, tentu saja plus 4. Kalau dikembalikan ya, X kali 3X, 3X kuadrat, X kali 4, 4X. Cocok ya. Kemudian ini negatif 6X min 8. Ini Pak, kita ambil tarik negatifnya. FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Kali berapa supaya ketemu 6X? Tentu saja kali 3X. Negatif 2 kali berapa supaya ketemu negatif 8? Tentu saja kali positif berapa? 4. Nah, sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang ini perhatikan, yang di dalam kurung sama. Yang di dalam kurung sama berarti tinggal 3X plus 4 kali yang di luar kurung X dikurangi 2. Berarti X dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, itu jadi kita gantikan ke sini, pemfaktoran dari 3x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 adalah 3x plus 4 dikali x min 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah berarti 3x ditambah 4 sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0. Yang pertama berarti 3x sama dengan ini pindah jadi negatif 4, maka x sama dengan negatif 4/3. Boleh dijadikan pecahan campuran menjadi negatif 1, 1/3. Ya, terus yang ini x min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan negatif 2 pindah ke kanan jadi positif 2. Ya, nah sudah ketemu kedua nilai x-nya, berarti himpunan penyelesaiannya beranggota negatif 1, 1/3, dan 2. Demikian contoh 4, berikutnya contoh kelima. Nah, ini 8x kuadrat min 2 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya bagaimana? Nah, tentu saja 8 dengan 2. Ya, FPB-nya adalah 2, maka 2 kita keluarkan dari tanda kurung, berarti 2 kali 4x kuadrat min berapa? 1 sama dengan 0 ya. 2 kali 8x, 2 kali 4x kuadrat, 8x kuadrat, 2 kali negatif 1, negatif 2 sama dengan 0. Nah, sekarang ini 2 kali, nah ini merupakan bentuk selisih 2 kuadrat. 4 itu kuadrat dari 2, 1 kuadrat dari 1. Berarti pakai rumus A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Berarti ini kali kuadrat dari 4 adalah 2, berarti 2x plus kuadrat dari 1 adalah 1, maka faktor yang kedua tinggal ngikuti 2x plusnya diganti min 1 sama dengan 0. Nah, ini berarti 8x kuadrat min 2 itu mempunyai 3 faktor, yaitu 2. Faktor yang pertama 2x plus 1, faktor yang kedua 2x min 1, faktor yang ketiga. Bilangan 2 kalau dikalikan ini, yang ini diganti 0,
Ya, bentuk perkalian sepanjang apapun, kalau salah satu faktornya 0, maka hasilnya 0. Ya, berarti yang ini diganti 0 atau yang ini diganti 0. Berarti 2x plus 1 sama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0. Dari sini berarti 2x sama dengan positif 1 pindah ke kanan jadi negatif 1, berarti x sama dengan negatif 1/2 atau negatif setengah. Sekarang yang ini berarti 2x sama dengan negatif 1 pindah ke kanan jadi 1, maka x sama dengan 1/2. Ya, himpunan penyelesaiannya beranggota negatif 1/2 dan 1/2. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.